Singers, ketemu dengan saya Prila. Hari ini Prila akan sharing tentang teknik vokal ya, teknik-teknik dasar vokalia. Sebenarnya bernyanyi itu tidaklah sulit, namun kita harus selalu menggunakan teknik-teknik yang benar ya. Jadi perlu diketahui bahwa bernyanyi itu adalah sama dengan ketika kita berbicara. Bedanya kalau bernyanyi kita menggunakan nada, dan berbicara dan bernyanyi memiliki kesamaan, dapat memberikan atau menyampaikan pesan kepada para pendengar. Oke, agar kita dapat menyampaikan pesan kepada para pendengar, maka kita harus memiliki dasar-dasar teknik dalam bernyanyi atau teknik vokalia. Apa saja itu? Oke, ada 7 step-step yang harus kita kuasai sebelum kita bernyanyi ya. Step pertama yaitu postur. Oke, singers itu harus memiliki percaya diri yang tinggi ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi, nanti dalam bernyanyi pun akan bisa maksimal ya. Yang pertama, kita harus tahu postur yang benar dalam bernyanyi. Bernyanyi bisa dengan cara berdiri maupun dengan cara duduk. Namun perlu diingat bahwa postur dalam bernyanyi, walaupun itu dalam posisi berdiri maupun duduk, haruslah dalam postur yang benar, yaitu tegap, pandangan selalu ke depan, rileks, jadi tidak kaku. Kalau duduk pun tidak yang leyeh-leyeh atau bermalas-malasan, sehingga dari postur kita dapat memperlihatkan kepada pemirsa bahwa kita adalah seorang singer yang profesional. Oke, itu dari segi step pertama yaitu postur. Oke, teknik atau step yang kedua dalam bernyanyi adalah pernafasan. Kalau kita bernafas biasa, kita bernafas, ambil nafas lewat hidung. Biasanya dada maupun pundak kita akan naik turun ya. Bedanya kalau bernyanyi yang benar, kita menggunakan teknik pernafasan diafragma. Diafragma itu apa? Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan, di mana paru-paru merupakan kontainer dari nafas itu sendiri ya. Jadi pada saat kita bernyanyi, pada saat mengambil nafas melalui hidung, diusahakan agar pundak maupun dada tidak naik, tapi dalam posisi yang rileks. Jadi pada saat bernyanyi, udara yang telah diambil tadi dikeluarkan kembali secara teratur dengan senantiasa mempertahankan rongga perut yang tetap kencang tapi bukan tegang. Contohnya begini ya, kita ambil nafas, biarkan dia di diafragma, perut dibiarkan mengembang. Pada saat kita mengeluarkan nafas, perut tetap dalam keadaan kencang, bukan tegang, dalam keadaan kencang, tetapi masuk ke dalam. Oke, nanti kita belajar itu sama-sama. Oke, selain satu postur, yang kedua pernafasan diafragma, step yang ketiga yang perlu dikuasai adalah tone production. Tone production itu apa? Tone production itu adalah satu teknik di mana supaya kita bisa membuat atau memproduksi suara dengan bulat ya. Jadi suara bulat itu seperti apa? Semisalnya kalian bernyanyi secara seriosa, itu suaranya bulat, jadi bulat ya di dalam rongga mulut, dia tidak cempreng ataupun tidak lewat hidung atau bindeng seperti itu ya. Oke, itu tadi sudah ada 3. Sekarang teknik vokalia yang keempat.
Teknik vokalia yang keempat, step yang keempat yang perlu kalian tahu adalah pitch. Pitch itu apa? Mungkin pernah dengar pitch control ya. Pitch itu adalah tinggi dan rendahnya nada. Nah, pitch ini haruslah dilatih dengan benar. Kenapa? Karena itu adalah nanti yang akan mempengaruhi bernyanyi kalian ya. Jadi setiap orang memiliki pitch atau nada yang berbeda. Mungkin saya ataupun penyanyi lain itu tidaklah sama ya. Jadi kita harus tahu pitch kita masing-masing atau nada kita masing-masing. Jangan memaksakan nada kita sesuai dengan nada orang lain, karena setiap orang mempunyai range vokal yang berbeda-beda. Bagaimana caranya kita melatih pitch? Melatih pitch bisa dengan cara teknik bernyanyi sol mi sa sol ya. Misalnya seperti do re mi fa sol la si do. Nah, setiap orang memiliki oktav yang berbeda-beda. Oke, itu salah satu cara kita belajar tentang pitch. Baik. Selanjutnya mungkin bisa juga dengan cara kita berlatih alat musik ya. Nah, pitch ini menjadi sangat penting karena yang dilatih itu adalah pendengaran kita. Kalau kita kepekaan dalam mendengar kita bagus, maka kita juga pasti akan memproduksi suara atau nada atau vokal yang bagus pula. Oke, singers, teknik dasar vokalia yang kelima yang perlu kalian latih adalah tempo ataupun ketukan. Tempo atau ketukan itu sangat penting sekali ya, karena kita nanti bernyanyi itu diiringi oleh musik. Ya. Bisa dibayangkan jika tempo kita tidak sesuai dengan musik, bagaimana? Apakah bisa bagus penyanyinya? Tentu tidak ya. Baik. Untuk melatih tempo itu sendiri ada satu alat yang sebenarnya bisa kita gunakan ya untuk latihan. Bisa kalian buka aplikasi metronom. Ya, metronom itu apa sih? Metronom adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan suara dengan interval yang stabil. Alat ini biasanya digunakan oleh pemusik agar tempo musiknya stabil. Nah, metronom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metron dan nomos. Nah, sekarang saya akan mencari metronom ya. Seperti ini. Metronom tuh alatnya seperti ini. Ya, bisa dilihat metronom alatnya seperti ini. Oke. Ya. Setelah kalian buka di Google, kalian akan menemukan seperti ini. Nah, di sini ada angka ya. Angkanya bisa dipercepat ataupun angkanya bisa diperlambat. Itu sesuai dengan lagu kita. Ada tulisannya BPM. BPM itu artinya beats per menit. Yuk kita coba yuk. Saya menggunakan tempo 103 ya. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, itu tadi 103 BPM ya. Coba kalau kita pengen lebih cepat mungkin ya, atau lebih lambat ya, cari yang 80 coba ya, 85. Oke, saya coba lagi ya. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke
kanan, la 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 la. Oke, itu tadi metronom ya, teknik dasar vokal yang kelima. Oke, singer, selanjutnya step yang keenam dalam teknik dasar vokalia, yaitu artikulasi. Nah, artikulasi ini menjadi sangat penting karena seperti di awal tadi, bahwa bernyanyi itu sama dengan memberikan pesan kepada para pemirsa. Jadi, artikulasi kita haruslah benar. A, I, U, E, O. Bagaimana supaya artikulasi kita benar? Kita harus sering-sering melatih dalam pengucapan. Bisa juga dengan cara membaca berita atau membaca lirik lagu. Misalnya, cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati, bagai raga tak bernyawa. Jadi artikulasi haruslah tepat. Boleh tidak kalau dalam bernyanyi kita mengeksplor artikulasi? Boleh saja. Misalnya cinta, jadi cinta atau cinca, tapi itu tentunya akan mempengaruhi penerimaan pendengar ya. Jadi artikulasi haruslah benar agar bisa menyampaikan pesan dengan benar. Saya contohkan artikulasi yang benar ya dalam bernyanyi. Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Oke, seperti itu. Bisa dilatih dengan cara membaca lirik atau membaca berita. Itu tadi step yang ke-6. Oke, singers, step yang ke-7 yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi adalah ekspresi. Apa sih ekspresi itu? Ekspresi dalam bernyanyi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang singers atau seorang penyanyi terkait dengan bagaimana suatu lagu itu harus dinyanyikan atau disampaikan sesuai dengan jiwa lagu tersebut. Nah, ekspresinya itu dengan cara atau melalui penggunaan warna suara, dinamika, tempo, serta mimik yang sesuai dan bersinergi. Contohnya seperti apa? Jika kalian berbicara dengan orang dalam keadaan bergembira, adalah beda ekspresinya dengan keadaan kalian dalam keadaan sedih. Begitu kan? Sama. Dalam menyampaikan sebuah lagu, dalam bernyanyi, seorang singer harus bisa memahami isi dari lirik lagu tersebut. Jika diperlukan ekspresi sedih, maka singer harus bisa menginterpretasikan lagu tersebut dengan mimik yang sedih. Demikian pula sebaliknya. Jika lagunya liriknya bahagia, jatuh cinta mungkin, bisa bernyanyi harus menginterpretasikan dengan ekspresi yang bergembira pula. Namun perlu diingat, itu harus dilatih karena yang terpenting adalah natural. Jadi tidak acting atau dibuat-buat. Karena dengan senatural mungkin kita bisa memahami isi lagunya, kita paham dinamikanya, dan kita sinergikan dengan ekspresinya, pasti dalam bernyanyi pun akan menghasilkan produksi yang bagus pula sesuai dengan lirik lagunya. Sampai di situ bisa dipahami. Jadi ada 7 teknik dasar vokalia, yaitu 1 postur, yang kedua pernafasan, yang ketiga tone production, yang keempat pitch, yang kelima tempo atau ketukan, yang keenam artikulasi, dan yang ketujuh adalah ekspresi. Bisa kan? Mari kita latihan bersama untuk bernyanyi menjadi lebih baik. Sampai jumpa.